Terlalu banyak mengonsumsi gula dapat memicu obesitas dan tentunya meningkatkan resiko banyak penyakit seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan juga kanker. Untuk mengurangi resiko penyakit, tentunya kita juga harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula. Namun sayangnya, industri makanan terkadang menyembunyikan kuantitas gula dalam makanan yang mereka produksi. Akibatnya, jika kita konsumsi makanan tersebut, bukanlah menjadi sehat, tetapi malah mengancam kesehatan. Kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai makanan dan minuman yang diklaim sehat, namun ternyata mengandung kandungan gula yang tersembunyi. Ikutin video ini sampai akhir, jangan di-skip supaya kalian gak kelewatan informasi berharganya. Di channel ini, kamu bakal dapat berbagai tips seputar pola makan, diet yang sehat, dan tips bermanfaat lainnya. Jadi sebelum mulai pembahasan, langsung aja klik tombol merah dan subscribe channel ini, supaya kamu gak ketinggalan tips menarik lainnya. 1, 2, 3. Udah? Makasih ya. Ada 7 kategori makanan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, protein bar. Banyak sekali iklan-iklan di televisi yang mengklaim bahwa cemilan ini sangat baik bagi kesehatan karena mengandung protein yang tinggi. Sebungkus protein bar dianggap sebagai pilihan aman saat ingin ngemil, tetapi Anda sedang dalam program menurunkan berat. Mengonsumsi protein dalam jumlah tinggi sangat berpengaruh terhadap peningkatan metabolisme tubuh yang berperan untuk mempercepat pembakaran kalori yang berguna untuk penurunan berat badan. Namun siapa sangka, protein bar ternyata mengandung gula yang cukup tinggi. Misalnya, kita memakan sebungkus protein bar dengan berat 22 gram yang mengandung 4 gram gula. Namun, tidak banyak orang yang sadar bahwa 4 gram gula itu setara dengan 1 sendok teh. Cukup banyak bukan? Tak hanya itu, jika kita memperhatikan label komposisi, ada bahan-bahan seperti sirup glukosa, sukrosa, dan pemanis alami. Dan tahukah Anda, bahan-bahan tersebut ternyata juga memiliki kandungan gula yang tersembunyi dalam sepotong protein bar yang kita makan. Kategori kedua adalah smoothies atau jus kemasan lainnya. Terlebih jika Anda membeli jus dalam kemasan yang dijual bebas di supermarket. Biasanya dalam satu botol smoothies atau jus dengan isi 450 ml mengandung 53 gram gula. Dan seperti yang kita ketahui, 4 gram gula itu setara dengan 1 sendok teh. Jadi bisa dibayangkan dong, 54 gram itu sama dengan berapa sendok teh? Selain dari gula tambahan, gula yang tersembunyi dalam minuman kemasan ini bisa berasal dari perasa buah-buahan yang berfungsi untuk menguatkan rasa di dalam jus tersebut. Dan kategori yang selanjutnya adalah segala jenis kecap dan saus. Baik itu saus sambal, kecap, saus mustard, dan bahkan saus tomat. Memang tak lengkap rasanya saat makan cemilan atau makanan berat seperti kentang goreng atau mie goreng, dan bakso tidak ditambahkan dengan saus sambal atau kecap. Namun ternyata, segala jenis saus ini pun mengandung gula yang tersembunyi loh. Biasanya 15 ml saus tomat yang kita makan mengandung 3 gram gula. Namun jika Anda melihat komposisi dalam saus tomat, ternyata ada tambahan gula tersembunyi loh yang berasal dari tambahan perisa alami dari pasta tomat tersebut, selain gula yang tentunya masuk dalam komposisi. Kategori keempat adalah selai kacang. Selai kacang diklaim baik untuk kesehatan, apalagi saat kita sedang menjalani program diet. Hal ini dikarenakan kacang-kacangan mengandung protein yang tinggi yang kita butuhkan saat sedang ingin menurunkan berat badan. Dan biasanya, dalam 100 gram selai kacang mengandung 10 gram gula. Sayangnya, saat kita melihat komposisi selai kacang, terdapat bahan bubuk gula organik. Bahan yang disebutkan ini terbuat dari gula tebu organik dan tepung tapioka organik. Namun tak banyak yang menyadari bahwa tepung tapioka adalah cara umum industri makanan menyembunyikan kandungan gula. Karena dalam tepung tersebut mengandung enzim amilase yang membuat makanan terasa manis dan tentunya mengandung gula. Produk selanjutnya adalah non-dairy milk atau susu yang bukan berasal dari hewan, seperti susu kedelai, susu almond, dan susu kacang hijau. Kita ambil contoh kandungan nutrisi dari susu almond. Biasanya, dalam 1 cup susu almond mengandung 13 gram gula. Namun yang perlu disadari, ada bahan tambahan dalam komposisi susu almond, yakni sari tebu dan perisa alami yang tentunya mengandung gula tambahan dalam satu sajian. Kategori selanjutnya adalah salad dressing. Saat makan salad, tentunya kita berharap tubuh kita mendapat asupan makanan sehat dan bergizi. Namun ternyata,
tambahan salad dressing di dalamnya sangat berkontribusi besar untuk asupan gula harian. Contohnya dalam ranch dressing atau saus wijen. Biasanya satu sajian salad dressing mengandung hingga 2 sendok makan gula. Kebayang kan? Sayuran yang dimakan sudah tidak sehat lagi karena kandungan gulanya yang tinggi. Kategori yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah frozen food atau makanan kemasan yang dibekukan. Kita bisa ambil contoh seporsi kemasan beef teriyaki. Dalam satu kemasan beef teriyaki biasanya mengandung 12 gram gula. Namun dalam komposisi kita bisa melihat ada bahan-bahan makanan yang mengandung gula tambahan seperti tambahan perasa karamel, brown sugar, kemudian perisa alami makanan, kandungan konsentrat sari nanas, maltodextrin yakni nama lain dari gula tambahan, yang tentunya bahan-bahan tersebut adalah gula tersembunyi yang tidak masuk dalam kandungan nutrisi yang tercantum pada label kemasan. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa gula hanya ada pada makanan manis seperti coklat, kue kering, permen, dan makanan manis lainnya. Kemudian kita mengganti konsumsi makanan tersebut dengan makanan kemasan yang berbalut label sehat seperti 7 kategori yang sudah disebutkan dengan tujuan menghindari konsumsi gula berlebihan. Namun siapa sangka, justru makanan tersebut malah mengandung banyak kandungan gula yang tersembunyi. Bayangkan jika kita mengkonsumsi ketujuh makanan tersebut sekaligus. Dalam satu hari saja, kita sudah konsumsi lebih dari 20 sendok makan gula. Tetap atur asupan gula harian dengan perhatikan seberapa banyak gula yang terkandung pada produk makanan atau minuman kemasan yang kita makan. Gula pada kemasan memang terkadang tidak dituliskan sebagai gula, melainkan dengan nama lainnya seperti sukrosa, fruktosa, sirup jagung, dextrosa, maltosa, dan bahan-bahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, mulai saat ini, biasakan melihat label kandungan nutrisi dan komposisi pada makanan kemasan yang akan dibeli ya. Suka dengan konten ini? Klik tombol like dan share ke sahabat atau keluarga kamu ya, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.